Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Marilah kita senantiasa bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala karena pada pagi hari yang cerah ini kita bisa hadir di rumah Allah, mengagungkan asma Allah, mengagungkan agama Allah dengan kita menunaikan sholat subuh. Kita jalankan berjamaah, insya Allah fadilahnya luar biasa, termasuk sebagai syiar agama Allah, samping juga sebagai kekuatan umat Islam. Itu dilihat dari bagaimana masjid dan bagaimana sholat jamaah subuhnya gitu. Kalau yang hadir dalam sholat jamaah subuh itu banyak, menunjukkan bahwa kekuatan umat Islam itu kuat. Tapi kalau saat jamaah sholat subuhnya itu mimpring, hanya sedikit gitu, ya umat Islam lemah gitu. Nah, alhamdulillah yang hadir cukup banyak, berarti sebagai indikasi bahwa umat Islam di sini kuat gitu. Bapak Ibu yang saya hormati, kita akan mengkaji beberapa ayat, beberapa hadis Rasulullah terkait dengan bahayanya rakus terhadap harta dan jabatan. Judulnya menakutkan, tapi insya Allah tidak bagi kita, karena kita sebagai orang yang beriman bisa memposisikan bagaimana harta dan bagaimana jabatan itu. Bukan berarti harta dan jabatan tidak penting, kita mentingkan itu, tapi bisa memposisikan harta dan jabatan itu sebagaimana porsinya. Artinya harta bisa kita kuasai, bukan kita dikuasai harta. Harta bisa kita atur bagaimana kita mendapatkan dan bagaimana membelanjakannya. Jabatan juga begitu. Jabatan strategis untuk dakwah. Jabatan itu amanah misalnya. Ya. Tapi kita harus hati-hati. Walaupun Islam itu mementingkan harta dan jabatan atau adanya kekuasaan, tapi jabatan dan kekuasaan itu bisa merusak agama. Ini yang kita harus hati-hati. Jadi harta itu bisa merusak agama. Keinginan kita terhadap harta dan jabatan yang berlebih-lebihan, ambisi harta, ambisi jabatan, itu bisa merusak agama kita atau melemahkan agama kita. Jadi di berbagai ayat kita dikontroversialkan, bertentangan antara pentingnya agama dengan pentingnya harta. Jadi kalau kita hubbud dunya gitu, cintanya terhadap duniawi itu berlebihan, maka kita akan meninggalkan agama gitu. Jadi bisa jadi rujak sentul ngalor ngidul gitu. Kalau orang yang mengejar agama itu berlebihan, maka dia akan meninggalkan agamanya. Ada beberapa hadis dan ayat kita kaji. Pertama, Rasulullah bersabda, dua serigala yang lapar yang dilepas di tengah kumpulan kambing. Ini perumpamaan yang luar biasa yang oleh Rasulullah. Rasulullah itu orang yang cerdas,
dan orang yang bisa memberikan pelajaran dengan metode-metode yang sangat tepat gitu. Jadi Rasulullah itu ahli pendidikan. Bila memberikan pelajaran-pelajaran itu banyak menggunakan perumpamaan, menggunakan sekarang ada istilah analogi ya. Analogi itu ya membandingkan atau perumpamaan dengan yang lain. Rasulullah membuat perumpamaan begini, kita renungkan itu. Dua serigala yang lapar, gitu. Kemudian dilepas di tengah kerumunan kambing atau domba itu. Tidak lebih merusak dibandingkan dengan sifat tamak manusia terhadap harta dan jabatan dan kedudukan yang sangat merusak agamanya. Bisa dipahami Bapak Ibu? Yang namanya serigala itu kan binatang buas. Mengapa disebut dua ya? Karena memang keserakahan gitu ya. Itu menyebabkan kalau orang gitu ya, itu akan nyikat yang lain gitu. Yang semula itu punya tujuan yang sama gitu. Misalnya dua serigala ini sama-sama cari makan. Sebenarnya sekedar cari makan. Tapi dalam kondisi yang lapar, kemudian dilepas pada kerumunan kambing, maka dua serigala ini tidak lagi memperhatikan ini teman, ini saudara, ini tetangga gitu. Itu nggak berpikir. Yang penting saya bisa dapat mangsa, dapat makanan itu, bukan lagi sekedar bisa membunuh makan kambing ya. Tapi dia akan berusaha menguasai kambing itu, sementara teman serigala yang satu itu harus disikat gitu. Ini ambisi serigala untuk mendapatkan mangsa. Tidak baik-baikan ayo dipangan wong loro gitu ya. Enggak. Ya, tapi bisa membunuh temannya satu serigala itu, kemudian bisa mendapatkan mangsa kerumunan kambing itu. Itu serakahnya serigala. Tapi ingat, seserakah-serakah serigala, sak tamak-tamake atau sak rakus-rakuse serigala atau macan atau harimau atau anjing yang mendapatkan mangsa bisa nyikat temannya, bisa menguasai kambing, bisa mangsa seekor kambing, sak serakah-serakahe serigala, ternyata masih ada yang lebih serakah dari itu. Siapa? Ya manusia. Tamaknya manusia terhadap harta dan jabatan. Kalau serigala atau harimau itu makan, ya paling-paling nggur sak wareke, Pak. Dan paling-paling yang dimakan ya cuma daging kambing itu. Begitu kenyang, selesai sudah. Mungkin pulang. Serigala itu makan ya nggur sak wareke. Tidak kok kelebihannya atau turane diadai tas gawa mulih. Enggak, cukup biasa kenyangnya, padahal serakah tuh. Sampai nyikat temannya gitu. Ya, bisa membunuh satu kambing, ya sudah. Yang dimakan cuma itu, kenyang selesai. Itulah serigala serakah. Tapi kalau manusia lebih serakah dari itu. Sudah mendapatkan harta, sudah dapat makan gitu,
tapi masih berpikir bagaimana makan saya besok pagi, bagaimana makan saya bulan depan, bagaimana makan saya tahun depan gitu. Mungkin kalau mendapatkan kambing, mungkin kambing yang sekruman dibawa pulang semua, Pak. Cukup di sate satu mungkin ya. Sate satu. Yang lain untuk minggu depan, untuk bulan depan, untuk tahun depan. Nah, sehingga keserakahan manusia terhadap harta dan jabatan itu melebihi serakahnya dua serigala yang mendapatkan mangsa di kerumunan kambing itu. Penjelasannya hadis ini sahih Bapak Ibu, hadisnya sahih. Di dalam hadis ini Rasul mengabarkan bahwa ketamaan manusia, kerakusan manusia, keserakahan manusia terhadap harta dan jabatan pasti akan merusak agamanya. Ketamakan manusia kepada harta dan kepemimpinan akan membawa kepada kezaliman, kebohongan dan perbuatan keji, bahkan menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuannya. Leres mboten? Leres mboten Pak Bu? Nggih. Manusia itu kalau sudah ambisi harta, ambisi jabatan, sudah lupa aturan. Banyak aturan dilanggar. Agama nggak dipedulikan, Pak. Yang penting aku warak, yang penting aku sugih gitu. Ya, yang penting saya mendapatkan harta kaya, yang penting saya mendapatkan jabatan kedudukan tinggi. Itu ambisi manusia. Maka kalau sekarang ada manusia-manusia yang rakusnya lebih daripada serigala, sampai melupakan agamanya, sampai melupakan nilai-nilai agama lah, aturan-aturan diterjang gitu. Ya sudah, itu sudah diramalkan Rasulullah atau diingatkan oleh Rasulullah sebagaimana hadis ini. Jadi untuk memperoleh harta, memperoleh jabatan itu luar biasa, lupa daratan lah. Ya. Sekarang pemilu ini pemilu yang paling rusak, Pak. Ya, pemilu ini pemilu yang banyak pelanggaran. Ya, banyak pelanggaran. Norma agama ora digatekke blas, Pak. Yang penting aku mendapatkan jabatan, posisi. Masyarakat juga kadang-kadang begitu. Yang penting saya dapat uang. Wah, nyoblos ya ora penting kan gitu. Nah, kadang-kadang pikirannya kan begitu. Maka ada calon yang memang bicara harta bisa menentukan gitu. Uang bisa bicara nanti, Pak. Ya, makanya banyak ini tawaran-tawaran nanti menjelang pemilu tinggal berapa hari ini, Pak. Sudah nerima amplop belum? Sudah ada yang datang memberi amplop belum? Sekarang amplop nggak laku, Pak. Sekarang membawa kandi, karung, Pak. Jadi uangnya itu sekarung sekarang. Ya tinggal perannya kita seperti apa. Kalau tingkatan saya sudah ditawari 2,5 miliar, Pak, untuk menentukan pilihannya. Ya, 2,5 miliar. Ya, ada teman-teman yang kadang-kadang ditawari sekian juta sudah ndeledek, Pak. Ya, sudah ndeledek imannya gitu, Pak. Maka hati-hati dengan sekarung uang itu bisa membutakan mata kita. Mripate dadi kewalik, Pak. Ya, yang semula pikirannya benar, pilihannya benar gitu, tapi gara-gara ada uang, ada harta yang jadi tawarannya dimini-mini gitu, lalu diledek imane berubah. Ini banyak terjadi gitu. Bahkan sering saya sampaikan ada kisah surat Al-A'raf ayat 176, Pak. Walau syi'na la rafa'nahu biha walakinnahu akhlada ilal ardi wa taba'a hawahu wa masaluhu kamasal qalb in tahmil alaihi yalhas aw tatruku yalhas dzalika masalul qaumil ladzina kadzdzabu bi ayatina faqsusil qasasa la'allahum yatafakkarun. Sebenarnya maunya Allah dengan nilai-nilai agama
dengan aturan agama itu ingin mengangkat harkat martabat manusia, Pak. Maunya Allah. Tapi Allah nggak mau tahu maunya Allah itu. Walakinnahu akhlada ilal ardi wa taba'a hawa. Manusia lebih cenderung pada harta. Manusia lebih cinta pada jabatan gitu. Ya, cenderung pada jabatan, cenderung pada harta. Dan nuruti hawa nafsunya dalam ayat itu. Itu kisahnya kan kisah Bal'am ya, bin Bahura. Bal'am bin Bahura itu seorang kiai, seorang ulama ketika Nabi Musa itu, zaman Nabi Musa. Jadi ada kiai, ulama, alim, orang yang alim, orang yang ibadahnya tekun, mubalek lah Pak, ustadz gitu, menguasai kitab Taurat. Kalau sekarang tahfidz gitu, hafidhah, menguasai Quran gitu. Waktu itu menguasai kitab Taurat, bahkan kealimannya itu membuat setiap doanya itu dikabulkan oleh Allah. Nah, saking alimnya itu, setiap berdoa dikabulkan. Nah, suatu saat diperintah oleh Nabi Musa untuk mendakwai Raja Madyan itu, yang masih kafir. Wahai Bal'am, di negeri sana ada raja yang masih kufur ya. Tolong diingatkan, didakwai. Tugas Anda sebagai kiai, ustadz, amar ma'ruf nahi mungkar, dakwah. Kalau sekarang jawabnya siap gitu, jawabnya siap gitu, mantap gitu. Siap. Seorang kiai, seorang ulama, dan tugasnya dakwah. Ya. Berangkatlah Bal'am ke Madyan gitu, negeri Madyan. Nah, Raja Madyan yang masih kafir itu mendengar bahwa Bal'am utusan Musa mau mendatangi dirinya, mau mendakwainya gitu. Maka Raja Madyan siap-siap. Apa yang disiapkan? Menyiapkan hadiah-hadiah harta yang cukup menarik, yang cukup mempesona, memperdaya. Mas Picis Raja Brono lah gitu. Raja mengatakan gitu. Wes, ada bagor emas-emas gitu, atau harta atau uang gitu ya, luar biasa itu disiapkan untuk Bal'am. Bahkan wanita-wanita cantik disiapkan gitu. Nah, bahkan kerajaan memiliki beberapa wilayah, disiapkan wilayah itu. Kalau ingin jadi gubernur, ingin jadi bupati, disiapkan itu. Nah, maka begitu Bal'am datang di negeri Madyan, di istana, Bal'am tercengang, kaget gitu. Apa tumpuk-tumpukan itu? Nah, raja tanggap, Bal'am, Anda kesini mau apa? Kalau ingin harta, sudah saya siapkan. Ini Mas Picis Raja Brono. Ya, silahkan itu diambil, wanita cantik silahkan pilih. Kalau ingin jabatan, saya beri jabatan, ingin gubernur atau bupati silahkan pilih. Dengan catatan Anda tidak perlu mendakwai saya atau menasihati saya. Bagaimana sikap Bal'am? Seorang ulama, seorang kiai, seorang ustadz yang menguasai kitab Taurat, ternyata dihadapkan pada harta yang menarik, yang mempesona itu, imannya geledek Pak. Hancur hilang imannya. Tujuannya dakwah lupa. Ya, dia terpesona cenderung pada harta dan jabatan ini. Agamanya sirna, hilang. Padahal dia seorang kiai, seorang ulama, seorang mubalek, seorang ustadz yang memahami kitab Taurat. Bisa runtuh keyakinannya karena adanya harta dan jabatan. Seandainya penjenengan gimana Bapak Ibu? Nah, jenengan sudah punya pilihan ini. Pertimbangannya ini dalam rangka untuk dakwah, dalam rangka ini kalau ini jadi dewan, jadi presiden, ini nanti kita harapkan bisa menegakkan Islam, bisa mendakwakan Islam, Islam bisa tegak, hukum agama bisa dijalankan dengan baik. Pertimbangan gitu.
pilihan kita gitu. Dengan menilai karakternya, ini orangnya agamanya bagus, ibadahnya bagus dan sebagainya, sudah kita tentukan pilihan itu. Nanti saya mau pilih ini karena ini agamanya bagus. Ya, Bapak sudah punya pilihan begitu. Ya. Kemudian seandainya ada yang datang mendatangi panjenengan menawarkan, Pak, Bu, pilihan Anda silakan dirubah. Pilih saja yang ini saya kasih uang 1 miliar. Gimana Bapak Ibu? Kira-kira jenengan owah napa mboten berubah napa apa enggak? Deledek apa enggak? Nah, gitu kan. Oh, kok 1 miliar nggo amplop 100.000 deledek, Pak. Naudzubillah. Inilah tajamnya harta, tajamnya uang. Landep sebulannya harta. Nah, sehingga dalam tim suksesnya Pak Anies yang di Jakarta itu ditawari 73 miliar Pak, tapi alhamdulillah istiqomah. 73 miliar Pak. Bukan untuk milih ini, tapi kowe menengo. Ora sah ajak-ajak pilih Pak Anies. Menengo wae lah, ora sah kampanye untuk nomor 1. Ora sah kampanye. Tak bayar 73 miliar. Ya wong sugih Pak. Istiqomah Pak enggak mau. Ya semua mau ide piye Pak. Ya saya bilang alimusan piye Pak mau ditawari 73 miliar no. Wel ki lerene se ora usah ngisi pengajian, ora usah ngampanyeke gitu ya. Wis menengo wae ning omah sik ngono. Mesti mikir-mikir Pak, 73 miliar lho Pak. Sak miliar teh urung tau ro lho. Ya, mudah-mudahan lah kita istiqomah. Siap Bapak Ibu istiqomah? Iya, siap. 1 miliar ra ndeledek? Tidak. 2 miliar? Tidak. 3 miliar? Tidak. Oh, ini. Jangan seperti Balaam lah. Ya, seorang yang sudah paham agama, orang yang sudah menguasai kitab, tapi terpesona dengan harta dan jabatan. Adakah orang seperti sekarang? Banyak. Ya, ini sering saya sampaikan itu ya. Bahkan Allah pedes itu membuat perumpamaannya Balaam itu kan dalam bentuk laknat kan. Famasaluhu kamasalil kalbi. Intahmil ngalai yalhas au tatruhu yalhas. Balaam yang seperti itu, ini memang khitabnya itu, khitab itu arahnya ayat itu pada kisah Balaam. Balaam yang deledek imannya padahal dia seorang ulama hanya karena harta dan jabatan itu diperumpamakan oleh Allah famasaluhu kamasalil kalbi. Maka bahasanya hanya karena Balaam itu perumpamaan dia Balaam yang seorang ahli agama deledek agamanya karena harta dan jabatan itulah famasaluhu kamasalil kalbi. Perumpamaan dia itu seperti anjing. Seperti anjing, bahasa Jawanya segawon. Bahasa Filipinanya aso. Pakai bahasa Tagalog itu aso. Ya, bahasa Masaran asu. Dadi betul Pak Tagalog, kalau bahasa Tagalog Filipina itu aso ya, aso. Amerika dog. Itu Inggris dog. Ya, jadi perumpamaannya Balaam itu seperti anjing diumpamakan oleh Allah. Bahkan dalam tafsir bukan sekedar perumpamaan, tapi itu sebagai bentuk laknatnya Allah. Balaam ini disedaki oleh Allah benar-benar jadi anjing Pak gitu. Dalam tafsir, bagian tafsir. Ada 3 macam tafsir terhadap Balaam ini. Ada yang menyebut benar-benar jadi anjing. Ada yang menyebut karakternya saja seperti anjing. Ada yang menyebut manusia tapi menjulurkan lidahnya sampai bawah gitu.
Dan ilat itu kok ngisor betul ya. Karena intahmil ngailayha has au tatruhu yahas. Gimana anjing itu? Anjing itu kalau kamu kamu kandani itu yang menjulurkan lidahnya, dan kalau kamu biarkan autat rugu ya yahas. Ya, kamu biarkan ya menjulurkan lidahnya. Mbok elingke ya melet-melet, mbok tokne wae ya melet-melet. Mbok elingke ya jegok, ora mbok elingke ya jegok, kuwi asu. Asu nih asu. Pasai muni asu. Ini mboten mergo biasa, Pak, ini bahasa Quran kalbun. Ya, jadi perumpamanya seperti anjing. Mengapa dia diingatkan dan dibiarkan sama aja? Balaam sudah menguasai agama, Pak. Sudah menguasai ayat-ayat di kitab Taurat kok. Kandhanono mental, Pak, bahkan mungkin malah ngorak-arik dalil, Pak. Pinter, Pak. Ya jangan ngandani aku kitab Taurat wis paham kok. Kowe ngandani aku gitu kan. Nah, ini orang yang sudah paham agama tapi diledek karena harta dan jabatan gitu loh. Ada sekarang begitu? Ada orang model seperti Balaam? Ya mungkin ada ya. Mungkin ada caleg-caleg atau calon tertentu itu saat kampanye itu. Saat kampanye, wah luar biasa programnya itu, mau memberantas kezaliman. Ya mau menegakkan keadilan gitu. Wah, suaranya lantang gitu ya saat kampanye. Ya, saat kampanye. Maka beberapa caleg dan beberapa partai yang audiensi dengan kami, dengan pimpinan daerah itu selalu saya pesan gitu. Bisakah Anda nanti seandainya jadi dewan? Itu seperti misi-misimu saat kampanye gitu. Partai Umat itu kan slogannya saja kan lawan kezaliman, tegakkan keadilan itu. Itu Partai Umat, partainya Pak Amin yang baru itu. Slogannya, semboyannya itu lawan kezaliman, tegakkan keadilan. Bagus. Tapi sebenarnya saya pesan, ini loh pengalaman orang-orang dulu saat kampanye slogannya bagus-bagus. Begitu jadi gitu, ya ngeledek, Pak. Lupa dengan saat kampanyenya itu. Ya begitu jadi dewan ya sekerawek padha wae bosok kabeh, Pak. Ya do korupsi ya. Padahal saat kampanye tuh berantas korupsi, banter. Tapi begitu jadi ya padha wae dengan partai liyane kan gitu loh. Naudzubillah min dzalik. Loh, saumpama itu seperti zaman Nabi Musa dan kita menggunakan tafsir yang pertama itu misalnya dilaknat oleh Allah jadi anjing gitu. Udah saya kira oke banget Pak, asu-asu, Pak. Ya, yang semula katanya ketika nanti saya mau jadi dewan mau saya berantas korupsi, saya mau menegakkan kebenaran ya. Alah begitu hati-hati ya dok, tengik kabeh, Pak. Gila, ya mudah-mudahan tetap ada, Pak, tetap ada dewan yang tetap istiqomah gitu. Saya punya teman ada yang istiqomah di Boyolali itu pernah ada, Pak, demo itu dari oknum-oknum masyarakat. Demonya itu apa, Pak? Demo menuntut agar perjudian di Boyolali itu diizinkan, Pak. Luar biasa, sudah berani demo pasang dodo, Pak, wis blak-blakan. Minta pada dewan, demo ke dewan itu supaya membuat perda yang mengizinkan perjudian. Bahkan mengusulkan agar di daerah kecamatan Kemusu itu dijadikan lokalisasi perjudian, Pak. Ya, jadi ada lokalisasi perjudian. Kalau tidak dipenuhi, nuntut agar diberi pekerjaan yang layak gitu. Ya, ini luar biasa kalau sudah berani menyuarakan kezaliman, menyuarakan kemaksiatan. Ini zaman edan toh, Pak.
Wong menuntut kemaksiatan blak-blakan gitu loh Pak. Kan berarti sudah bukan rahasia lagi, bukan suatu hal yang memalukan maksiat. Judi dianggap suatu hal yang baik karena dituntut. Dia menuntut agar diizinkan. Apalagi minuman keras. Hukum negara kita itu antara minuman keras dan judi masih berat judi Pak. Kalau minuman keras masih lemah Pak, aturannya gitu. Sering ada kapolsek baru itu mesti datang ke rumah tempat saya gitu, perkenalan gitu dan memberikan pesan-pesan kalau nanti ada perjudian Pak tolong dilaporkan. Saya tanya gimana kalau minuman keras? Wah kalau minuman keras lemah Pak, setengah dibolehkan loh. Minuman keras setengah dibolehkan. Kalau minuman keras nggak usah dilaporkan gitu, tapi kalau perjudian itu pasti kena pasal. Ya kalau berjudi laporkan nanti mesti masuk penjara walaupun hanya 3 bulan 4 bulan. Itu dari kepolisian begitu. Tapi kalau minuman keras tidak bisa Pak. Oh gitu. Berarti kan lebih kuat perjudiannya. Kalau minuman keras masih setengah diizinkan. Apalagi hanya pemerkosaan itu mungkin belum dikatakan kejahatan, masih banyak diteliti itu. Banyak diteliti. Saya pernah di kantor polisi itu ada yang melaporkan adanya pemerkosaan itu. Ditanya itu, di mana tempatnya memperkosa? Anu Pak, di rumahnya si perempuan. Wah, itu bukan pemerkosaan gitu. Jadi kalau pemerkosaan kok terjadi di rumahnya si perempuan gitu, itu batal tuduhan pemerkosaannya. Mosok diperkosa nek ngomahe sing wedok gitu. Nah, paling tidak kan berarti kalau perempuan itu yang ngajak datang itu bukan pemerkosaan, atau yang mengundang ke rumahnya itu bukan pemerkosaan gitu. Mesti awalnya gelem gitu. Ya, itu ada hal-hal yang meringankan, lebih meringankan lagi. Kalau pemerkosaan itu ya misalnya di tempatnya laki-laki atau mungkin kebalik ya, kalau terjadi di tempatnya laki-laki seperempuan itu datang itu bukan pemerkosaan Pak. Ya kalau itu tempatnya laki-laki sing itu teko itu malah menawarkan kok. Nanti kok diperkosa gitu ya, diperkosa. Baik, jadi Bapak Ibu, kisah Bal'am ini kita monumentalkan, kita ingat-ingat. Jadi jangan sampai kita ini terpedaya, terpesona harta jabatan, kemudian melupakan agama. Ini yang penting. Ya, dalam setiap kondisi lah, apalagi mau pemilu kayak gini, ini kita bisa menempatkan posisi harta jabatan. Nggak usah kita terlalu ambisi untuk meraih harta dan jabatan. Sekali lagi harta jabatan penting, ya, tapi jangan berambisi sampai melupakan agama. Banyak ayat-ayat yang mengingatkan itu, khususnya dalam juz amma itu ada surat Fajr 20. Wa yuhibbunal mala hubban jamma. Dan kamu mencintai harta dengan kecintaan yang berlebih-lebihan. Kemudian dalam surat Al-Adiyat wal Adiyati itu ada wa innahu li hubbil khairi lasyadid. Dan sesungguhnya cintanya kepada harta benar-benar berlebihan. Ada lagi alhaqumut takatsur. Memperbanyak harta itu, berlebih-lebihan dalam harta itu melupakan kalian dari akhirat. Melupakan ibadah, melupakan agama hatta zurtumul maqabir. Sampai kapan itu cintanya harta yang berlebihan itu? Sampai kita masuk ke kubur. Yen rong mati sedo cinta harta ya. Senengnya yang bondo ra ukur gitu. Duit landep banget gitu. Betul Pak Wewi ya. Kita nggak punya uang susah ya Bu. Nggak punya uang susah ya. Iya. Nggak punya uang bahagia nggih. Punya uang bahagia. Pasti bahagia. Belum tentu. Saya kadang-kadang sering merenung Pak. Uang saya adep gini. Aku duit pirang-pirang ya susah ya. Kok ya susah ya. Berarti duit tidak membuat tentram Pak. Tidak pasti membuat tentram. Ini orang duit kok ya susah. Ini sudah dikatakan Rasulullah dalam hadisnya ini, beberapa hadis sebenarnya.
Hati orang yang tua renta, yang sudah menua, orang yang sudah menua hatinya senantiasa muda dalam mencintai dua perkara, hidup yang panjang dan cinta harta. Jadi usia kita boleh tua, Pak. Ya, sudah 60 tahun, 70 tahun, 80 tahun. Tapi ada dua hal yang semakin muda, Pak. Semakin muda. Semakin semangat, Pak. Semakin cintanya gitu. Apa itu? Angan-angan dan cinta harta. Angan-angannya sih melambung tinggi, Pak. Ya, sudah umur 80 tahun nun sewu, Pak. Kok ya sih pengen omah tingkat gitu. Padahal naik tangga saja sudah nggak bisa jalan gitu. Ya, tapi kok masih membayangkan, wah, pemakun duwe omah tingkat ngene iki ngono, seneng ya. Nggih napa, Mbah? Saya pernah mengantarkan umroh kiai sepuh itu. Ya, di masjid Madinah sana itu kan banyak kuningan kayak emas gitu ya. Tanya pada Mas, niki nggih emas tenan. Lah yen emas tenan jeneng napa to, Mbah? Wah, kapan nggih Mas duwe omah sing kaya ngene iki? Alah, Mbah. Sok ning akhirat ya, Mbah. Itu kadang-kadang itu sudah usia 80-an kok ya saya bayangkan duwe omah tingkat, punya mobil Alphard, artinya apa? Loh, kan sudah tua-tua gitu kan tinggal menep loh, Pak, tinggal ngibadah, salate sing tekun, dikire tenanan. Kan mung karek ngadepi mati to, Pak. Kantor ngitung dina. Umur 70, 80 kan ngersake berapa umurnya, Pak? Kok malah do ora gelem ngibadah kuwi lho. Ya, beberapa minggu atau bulan yang lalu itu kami jagong ke tempat resepsi manten. Ya, itu ada orang tuik, orang yang tua gitu, mungkin perkiraan saya ya sudah 70-an lebih lah, 75-an lah. Ya, itu kan ada tampilan campur sari, ada campur sarinya gitu. Si tua ini itu ya hebatnya itu ikut, karena ya biduannya cantik itu tuh ikut joget gitu, ya joget. Ya Allah, Mbah, ngeluarkan uang 100 nggih saweran itu, Pak, kayak biduan, Pak. Mbah iki elok men ya aku lho. Nggur karek matine karek blusuk. Joget kan karo biduan terus nyawer 100.000. Lah kok yo enting men kuwi lho. Dit 100.000 nggih nyawer kira yo. Wis pikirane ini kok pripun pikirannya gitu loh. Ya, kok ora mikir akhirat, ora mikir ibadah lho, kuwi pos 100.000 nggo infak kan luar biasa itu kan. Ini kadang ten galih ngaten nuwun sewu simbah-simbah niku. Ya sing nama jane ya karek matine padha, Pak. Saya itu habis sakit, Pak, tadi. Ini jantung saya, jantung ginjal saya itu sudah bocor. Ginjal bocor itu daya tahannya hanya 3 tahun. Ginjalnya, Pak, bukan umurnya. Persepsinya kan terus umurnya karena 3 tahun. Oh, sudah karo tengah tahun, Pak, karo tengah tahun gitu. Ginjal bocor itu. Tapi mudah-mudahan sembuh. Ya, saya habis opnam 5 hari di PKU. Ya. Punya belum begitu sehat, nah nanti ya. Tapi nggak apa-apa. Saya berpikir banyak yang nasihatin mbok kendel atau Pak saya pengajian. Ya. Oh, saiki kula pun arep mati kok malah leren pengajian iki piye ngono lho. Saya sudah diprediksi mau mati, lah kok malah sing ibadah malah kon ngurangi iki piye ngono lho, Pak. Apa rumangsane yang terus leren sing pengajian, leren sing ibadah iki terus urip kula mundur lho. Matine mundur, Pak. Oh ya enggak kok. Itu sudah dipastikan oleh Allah kan gitu ya. Lho, timbangannya aku mati turu nang omah kan lebih baik mati nang nggon pengajian lho, Pak. Tergampangannya kan gitu, Pak. Ya, insyaallah ya Allah yang menyehatkan, Allah yang menyembuhkan. Yeah. Kemudian ada juga kata yang kedua sama anak ada manusia semakin tua dan menjadi besar juga bersamanya 2 hal, cinta harta dan panjang umur. Cinta harta dan panjang umur, bukan panjang umur, panjang angan-angan ya, panjang angan-angan.
Hikmah dari dua hadis tersebut yaitu bahwa yang paling dicintai oleh manusia adalah dirinya. Ia ingin hidup kekal, maka ia mencintai panjang umur. Manusia juga mencintai harta karena harta merupakan sebab terbesar untuk senantiasa sehat, yang menjadi salah satu sebab panjang umur. Jadi setiap ia merasa hartanya akan habis, bertambah kuatlah kecintaannya kepadanya, kepada harta. Napa nggih to Bapak Ibu? Bondo niku iso ndawake umur to. Ayah sabu anna malahu akhlada. Wailul likulli humazatil lumazah alladzi jama'a malahu wa addadah yahsabu anna malahu akhlada. Kala la yumbadanna fil khata. Orang menduga, manusia menduga dengan hartanya itu dia akan hidup kekal gitu. Yaksabu anna malahu akhlada. Dengan hartanya itu dia merasa bahwa hidupnya akan kekal tuh. Mungkin secara lahiriah Bapak Ibu juga terpesona dengan kalimat ini. Ada seorang yang sakit, bawa ke rumah sakit, diragati, dioperasi, hartanya banyak gitu, akhirnya sembuh. Loh kok bisa sembuh ya? Lah duwe duit kok. Betul enggak? Pemeran duit mesti mati kuwi. Kalimatnya benar enggak Bapak Ibu? Enggak benar. Ya dia sembuhkan, disembuhkan oleh Allah lah gitu. Tidak mesti orang miskin itu sakit mesti mati gitu kan. Atau tidak mesti dibawa ke rumah sakit itu panjang umurnya gitu. Kita sudah meyakini bahwa ajal itu, kematian itu kan sudah menjadi hukum pasti kan. Tidak bisa dijokke, tidak bisa diundur. Betul nggak? Betul. Yang kita kan banyak tidak begitu yakin gitu. Rumah sana di Bondo terusan umure dawa ya. Ya, tidak mesti Pak, orang-orang miskin banyak yang umurnya panjang Pak. Ya, banyak orang yang kaya ya cepet matinya ya oke gitu. Enggak usah kaget lho, kuwi sugih kok mati toh. Dokter mati ya oke Pak. Betul enggak? Ya. Jadi jangan dikira kalau kaya itu pasti umurnya panjang. Kemudian Nabi juga mengatakan hari kiamat semakin dekat dan tidak bertambah kemauan manusia kepada dunia melainkan semakin rakus, dan tidak bertambah kedekatan mereka kepada Allah melainkan semakin jauh Pak. Kita dipunimutaken kiamat pun caket Bapak Ibu. Lah kiamat wis cedhak, mati wis cedhak gitu ya. Tapi kok cintanya pada harta kok semakin tambah ya. Dan pada Allah kok semakin jauh ya kita. Ada kiamat semakin dekat. Kalau tidak kiamat kubra ya kiamatnya sugro, kematian kita semakin dekat. Kenapa kita semakin jauh dari Allah? Saya tua kok ya saya adonyang Allah tuh. Saya tua kok ngibadahe tambah wegah gitu. Ini gejala umum kan? Betul Bapak Ibu ya. Kudune saya tua saya tekun ibadah. Dan sebenarnya kita semakin mendekati kematian. Siapapun kita ini semakin mendekati kematian. Semakin mendekati kematian mestinya kita semakin dekat pada Allah, bukan menjauh. Kemudian Allah berfirman, manusia tidak jemu memohon kebaikan. Dan jika ditimpa malapetaka mereka berputus asa dan hilang harapannya. Keterangannya dalam tafsir, manusia senantiasa meminta kebaikan kepada Rabb-nya, yaitu kebaikan pada harta, kekayaan dan kesehatan. Tapi pada surat Al-Qiyamah, tetapi manusia tidak membuat maksiat terus menerus. Maunya baik. Ya, tapi tidak mau beribadah, tapi tidak mau berbuat baik, justru malah melakukan perbuatan maksiat gitu. Mereka cepat berbuat dosa dan menunda-nunda taubat. Mereka berkata, saya akan bertobat, saya akan beramal. Tetapi mereka tidak melakukannya sampai akhirnya kematian datang kepada mereka dalam keadaan mereka yang paling jelek dan amalan yang paling buruk.
Ini hadis-hadis yang sudah biasa kita dengar. Sungguh andaikan anak Adam memiliki satu lembah emas, niscaya mereka ingin memiliki 2 lembah emas. Jika ingin sudah punya 2, ingin 3. Punya 1 mobil, ingin 2 mobil. Sudah punya 1 rumah, ingin 2 rumah. Sudah punya 1 istri, ingin nggih ta. 2 istri. Ya. Jadi itu nafsu manusia. Dan tidak akan ada yang memenuhi mulutnya kecuali tanah. Tidak ada yang bisa menghentikan nafsunya itu kecuali tanah. Napa maksudnya? Mati. Wes, jadi yang bisa menghentikan keserakahan, ketamaan manusia itu terhadap harta kecuali yen wis cangkeme dileboni lemah, itu artinya sudah disumpeli lemah, itu berarti sudah mati kan gitu. Itu baru leren, Pak, baru berhenti nafsunya begitu. Setiap umatku memiliki fitnah, dan fitnah umatku adalah harta. Fitnah itu ujian, tantangan yang berat itu menghadapi harta, Pak. Kita banyak lengah, banyak lupa ibadah, banyak lupa agama, membuat ibadah kita males karena kita kebidung kedanan perkara dunia, yaitu harta, Pak. Betul, Bapak Ibu. Mengapa banyak orang yang nggak mau ngaji? Mengapa banyak orang yang nggak mau ke masjid itu? Jawabannya ada 2, ngurusi harta atau hawa nafsu. Gawean, Pak, urusan gawean. Ya kata ini dan apa toh? Kok yang masjid abot, yang pasar, Pak. Abot ninggal ke pasar, ninggal ke tokone gitu ya. Ya, kemudian terakhir itu, nanti yang lain bisa dibaca sendiri. Sungguh dinar dan dirham, uang, Pak. Sungguh uang telah membinasakan orang-orang sebelum kalian, dan keduanya juga membinasakan kalian. Hadis sahih. Uang penting, tapi bisa membinasakan kita. Nggih, uang itu bisa jadi nikmat kalau kita bisa belanjakan yang baik, tapi bisa membuat menjadi azab bagi kita kalau kita tidak bisa membelanjakan dengan baik. Maka hati-hati dengan uang. Ya, kita cari uang silahkan sebanyak-banyak, tapi kita belanjakan untuk sesuai dengan kehendak Allah, untuk beribadah kepada Allah. Cari dari jalan yang baik. Jangan sampai kita tidak berpikir halal haram soal mencari uang. Ngaten nggih, walaupun zaman edan jenengan mboten usah melu-melu nggunakake prinsip golek sing harame angel kok kon golek sing halal gitu kan. Itu janganlah ya. Jadi kita walaupun kondisinya manusia sudah ngedan itu, kita tetap menggunakan prinsip kebenaran, kacamata agama, Quran, Sunnah. Ya, itu kita tetap memperhatikan halal haram, boleh tidak, itu harus kita perhatikan. Mudah-mudahan itu yang kita sampaikan, dan mari kita berdoa mudah-mudahan kita semuanya selamat. Dunianya selamat, akhiratnya selamat. Iman kita tetap istiqomah, Islam kita istiqomah, ibadah kita istiqomah. Dan mudah-mudahan kita semua diberi kesehatan yang paripurna, barokah, Bapak Ibu. Ya, Bapak Ibu yang tua-tua juga tetap istiqomah, Pak. Dikuat-kuatke, Mbah. Ibadahnya diajeki pun insyaallah kantos akhir hayat. Sekali ibadah tetap ibadah, sekali sholat tetap sholat, pengajian kita tetap pengajian, sama mampune nggih, Mbah nggih. Insyaallah kita tetap laksanakan dengan baik-baiknya. Saudara-saudara kita juga kita doakan mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ada nanti permintaan kita mendoakan saudara kita di belahan dunia sana yang sulit beribadah, Pak, sulit beribadah. Teman saudara kita di Palestina misalnya yang sekarang ini masih dalam kondisi yang mencekam, banyak yang dibunuh, wanita, anak-anak, luar biasa. Hampir setiap hari ada pembunuhan terhadap kaum muslimin. Ya, mudah-mudahan
mereka tetap dalam kondisi iman Islam, meninggalnya husnul khotimah, mati syahid semuanya. Dan termasuk saudara kita di sini mendapatkan hidayah semua dari Allah Subhanahu wa taala. Yang sakit mudah-mudahan disembuhkan oleh Allah, yang miskin mudah-mudahan dikayakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Keluarga kita menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Negeri kita, bangsa kita, masyarakat kita yang nanti akan menghadapi pemilihan umum tanggal 14 Februari. Ya, Bapak silahkan gunakan hak pilihnya Pak, jangan golput, tapi pilihlah yang benar sesuai dengan kacamata agama. Ya, jadi bukan kacamata amplop. Dan kita menghasilkan pemimpin yang benar-benar sesuai dengan syariat, ya, seorang pemimpin yang agamanya baik, ya, bisa dakwah, bisa amar ma'ruf nahi dan mungkar, termasuk caleg-caleg yang pilih, DPD yang kita pilih, mudah-mudahan menjadi wakil-wakil kita yang memang memperjuangkan aspirasi umat Islam. Amin ya robbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wa amwat innaka samiun qaribun mujibud da'wat innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa 'amalan mutaqabbala wa rizqan wasi'a halalan thayyiba wa ilal khairi qaribna wa 'anil syarri ba'idna. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah wal mu'afata daimah fid dini wad dunya wal akhirah wal fauza bil jannah wa najata minan nar. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma izzil Islam wal muslimin. Allahumma izzil Islam wal muslimin. Allahumma izzil Islam wal muslimin. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Allahumma inna na'udzubika minal barash wal junun wal judam wa min sayyi'il asqam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala khalqihi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wassalam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wonten kirangipun atur nyuwun pangapunten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.